Jangan skip video ini kalau kalian suka dengan konten-konten horor. Kalian pernah nggak ngebayangin kalau kalian jadi sopir ambulan pengantar jenazah yang nganternya itu tepat di waktu malam. Jalanan sepi, cuman ada kalian dan jenazah yang berada di dalam mobil. Dan suara sirene ambulan itu tiba-tiba kadang nyala sendiri, mati sendiri. Beberapa pengakuan dari sopir ambulan pernah mengatakan kadang mereka nggak sendirian waktu lagi kerja, atau mereka nggak sendirian waktu nyetir mobil. Perasaan mereka, jenazah yang mereka antar itu belum benar-benar meninggal. Dan malam ini aku bakal bawain cerita kisah sopir ambulan yang dimana tepatnya itu di Indonesia, yang bahkan bikin perusahaan rumah sakit malas buat ngomongin lagi, malas buat ceritain lagi karena saking ngerinya. Dan sebelum masuk ke dalam ceritanya, seperti biasa, tarik selimut kalian, nyamankan posisi kalian, dan jangan bersuara. Kita masuk di awal cerita atau di intro cerita. Ambulan ini harusnya mobil yang nyelamatin nyawa manusia, tapi dalam beberapa kasus justru mobil ini jadi saksi gimana arwah yang belum tenang masih berkeliaran dari Surabaya, Jakarta, Bali, Medan, sampai Makassar. Masing-masing daerah, masing-masing tempat selalu punya cerita yang di luar akal atau yang nggak bisa dipecahkan secara logika. Dan 8 kisah ini itu katanya nyata, diangkat dari cerita fakta. Tanpa berlama lagi, kita langsung masuk aja ke nomor 1. Suara dari dalam mobil. Di sini rumah sakitnya itu tertera, cuman mungkin nggak akan kita sebut. Jadi tepatnya itu di Surabaya tahun 2007. Ya udah agak lama lah kalau dihitung dari tahun sekarang, tapi cerita ini masih populer di kalangan mereka. Jadi ada seorang supir, kita sebut aja namanya Rudi, baru aja ngantar jenazah korban kecelakaan. Tanpa pikir lama dia ambil job itu dan semuanya harusnya berjalan normal. Tapi pas waktu di tengah malam di jalanan sepi, dari belakang mobil ambulan itu terdengar suara ketukan di dalam peti. Awalnya Rudi ngira ini cuman sebatas halusinasi, apalagi dia bekerja sendirian, gak ada kawan ngobrol. 1, 2, 3 kali ketukan itu dia ngerasa kayak udahlah biarin aja. Tapi setelah semakin banyak ketukan itu, semakin lama semakin kencang dan keras, sampai-sampai sirene di ambulan itu berbunyi sendiri. Rudi yang panik pun akhirnya memutuskan untuk berhenti di pinggir jalan. Dia coba nenangin diri karena dia panik. Waktu dia beranikan diri untuk ngelihat ke belakang menggunakan kaca spion di mobil, jadi peti itu bergeser sedikit. Pas dia buka, ternyata kain kafannya basah kuyup, kayak kain yang habis kena percikan dari hujan. Padahal kejadian itu malam dan itu nggak ada hujan. Pada saat itu juga si Rudi ini langsung tancap gas, dan pada akhirnya mobil ambulan itu nggak pernah dipakai lagi tanpa doa-doa khusus. Di sini ada kisah nomor 2, ambulan yang balik sendiri. Tepatnya di Ciamis tahun 2009. Ada seorang bapak-bapak namanya Pak Heri, baru 2 bulan kerja di rumah sakit Ciamis. Lagi-lagi di sini rumah sakitnya nggak akan kita sebut. Dia termasuk rajin, lalu masuk di jam sekitar 2 pagi. Dia ngantar jenazah itu ke rumah keluarganya di desa Cikoneng. Jaraknya cuma sekitar 8 km, tapi jalanan waktu itu penuh kabut dan hujan gerimis yang tipis-tipis. Ya mungkin kalian di sini pernah lah ngalamin, entah pakai mobil atau pakai motor. Di malam hari kalian jalan arah pulang atau mau pergi, terus nemuin kabut yang lumayan tebal, yang hujannya itu gerimis-gerimis santai. Setelah 30 menit, dia telepon petugas rumah sakit. Katanya dia baru sampai. Yang jadi anehnya, ketika besok pagi, petugas parkir rumah sakit itu kaget. Ambulan yang dia pakai malam tadi itu udah ada lagi di depan ruang jenazah, dalam kondisi mesin dingin, lampu mati, dan tanpa bensin. Kunci kontak itu udah nggak ada. Nah, si Pak Heri ini itu ditemukan di pinggir jalan desa. Seketika Pak Heri ini kayak terbangun dari pingsannya dengan ekspresi takut, shock atau kaget. Dia bilang dia nggak ingat apa-apa waktu keluar dari gang terakhir. Waktu pihak rumah sakit ngecek CCTV, ambulan itu ternyata masuk pelan lewat gerbang.
sekitar pukul jam 3 pagi gitulah. Yang seramnya pas ambulan itu masuk terus dilihat di CCTV, itu nggak ada siapapun di kursi sopir. Coba kalian bayangin kalau kalian lagi jalan-jalan tengah malam mau pulang atau mau berangkat kerja, kalian ngelihat ambulan yang sirenenya hidup, terus kalian lihat itu nggak ada yang nyetir. Kita lanjut di nomor 3, perempuan di jalan sunyi. Masih di seputaran Bekasi tahun 2015. Seorang laki-laki bernama Dedi, sopir ambulan dari sebuah desa yayasan, lagi nganter jenazah ke TPU, tepatnya di malam hari karena keluarga minta pemakaman segera cepat dilakukan. Hujan yang deras, jalan yang sepi, kabut yang betul-betul tebal. Pas di pertigaan dekat kampung Bekasi Timur, Dedi ini lagi nyetir terus ngeliat seorang perempuan berdiri di tepi jalan, memakai baju putih dan bajunya itu basah kuyup sambil melambai ke arah mobil. Dedi ini berpikir kayak, oh mungkin itu keluarga jenazah yang ketinggalan. Dedi pun akhirnya berhenti ke pinggir. Perempuan itu naik tanpa suara dan duduk di kursi depan. Selama dalam perjalanan, Dedi ini udah agak sadar kaca depan mobil itu nggak mantulin bayangan si perempuan. Dedi mulai panik tapi dia tetap diam. Waktu sampai di TPU, dia berhenti. Ternyata perempuan itu hilang dan kursinya itu kosong. Di dashboard depan cuma tersisa bekas tapak tangan basah seperti habis menempel kuat. Pas ngelewatin jalan tersebut, jejak tapak tangan basah di bagian mobil gitu. Setelah ngalamin kejadian itu, Dedi ini selalu bilang, sirine ambulan itu kadang nyala kadang mati tanpa dia pencet. Nomor 4, jenazah yang minta pulang. Sumatera, tepatnya di Medan tahun 2012. Kita sebut namanya Bang Uco. Ini udah jadi supir ambulans kurang lebih 10 tahun. Malam itu dia dapat tugas ngantar jenazah perempuan dari rumah sakit ke rumah duka di pinggiran kota Medan. Dia berangkat jam 11 malam sendirian. GPS di dashboard nunjukin rute jelas. Tapi yang jadi anehnya, setiap kali udah hampir sampai, arahnya selalu muter balik ke rumah sakit. Ucok pun mulai berpikir kayak, GPS-nya error nih. Sampailah dia berhenti di pinggir jalan untuk rehat sejenak untuk merokok. Tiba-tiba radio ambulan nyala sendiri. Dan dari dalam itu terdengar suara lirih perempuan. Sosok itu pun ngomong kayak gini, bukan ke situ, pulangin aku. Tiba-tiba Bang Ucok ini baca doa, lalu ubah arah rute lain. Dan bener aja, alamat yang dikasih sama keluarganya itu ternyata salah. Jenazah itu dimakamkan di kampung sebelah. Sejak ada kejadian tersebut, Ucok selalu berdoa sebelum menaiki ambulan. Mungkin kita agak sedikit balik lagi ke cerita yang tadi, karena di sini nomor 5, ambulan kosong yang masih jalan. Yang ini tahunnya nggak terlalu jauh karena tepatnya sekarang di Bali tahun 2019. Jadi ada salah satu rumah sakit di Denpasar itu sempat heboh karena nunjukin CCTV atau ada CCTV yang ngerekam mobil ambulan keluar di jam 2 pagi. Mobil ambulan itu hidup keluar sendiri tanpa supir. Petugas jaga pun ini panik. Dia ngejar ambulan itu sampai di depan kamar jenazah. Begitu sampai, mobilnya itu tiba-tiba berhenti aja sendiri. Pas dilihat, bener aja di dalamnya itu nggak ada siapa-siapa. Cuman ada seikat bunga melati yang masih segar di kursi belakang. Padahal semua ruangan itu udah dikunci sejak sore hari. Dan penjaga pun tahu nggak ada jenazah yang baru masuk. Staf rumah sakit akhirnya sepakat untuk nggak ngomongin kejadian itu lagi. Katanya mobil jenazah itu pernah dipakai ngantar jenazah. Jenazahnya itu pasiennya yang meninggal saat operasi dan nggak pernah dijemput sama keluarganya. Nomor 6, di sini ada teriakan di tanjakan. Tanjakan di Jalan Dan Mogot dekat Rumah Sakit Tangerang seringkali bikin supir ambulan gak mau lewat di area itu malam hari. Ada salah satu supir bernama Andri nyetir pada malam hari lewat situ. Sekitar pukul 11 malam dia lewat tanjakan itu sambil nyetel musik pelan dan kecil. Ya buat ngerelekskan diri aja. Tiba-tiba muncul suara teriakan perempuan dari belakang mobil.
Padahal dia lagi nggak bawa jenazah. Si Andri nggak percaya, dia pun memutuskan untuk berhenti, membuka pintu belakang dan untuk mengecek. Pas dia lihat ternyata kosong, tapi ada salah satu kejanggalan yang aneh, yaitu ada bau yang nggak enak atau bau gosong yang nyengat banget. Saking seringnya muncul suara seperti itu, akhirnya dia coba untuk rekam pakai handphonenya. Lalu hasil dari rekaman si Andri bikin semua orang yang berada di rumah sakit itu merinding. Jadi suaranya itu ada kedengaran jelas suara perempuan yang lagi minta tolong, lalu diikuti bunyi tabrakan keras. Sejak kejadian seperti itu dan melewati beberapa bulan, barulah diketahui di Tanjakan pernah terjadi kecelakaan 6 bulan yang menewaskan satu wanita, yang dimana wanita ini adalah seorang perawat. Masuk ke dalam nomor 7 akhir dari cerita ini, penumpang tak terlihat. Yang terakhir kita sebut aja namanya Ilham, supir muda di rumah sakit swasta Makassar, baru kerja selama 6 bulan. Suatu malam dia ngantar jenazah ke pemakaman umum, yaitu Panaikang, dan waktu dia nyetir itu dia ngerasa kayak ada orang duduk di kursi tengah, terasa kayak berat, hawanya kayak terasa, dan dia di situ nggak berani ngeliat. Jadi ada satu CCTV rumah sakit yang dipasang di gerbang ngerekam sesuatu yang aneh. Pas mobil keluar, di bangku tengah emang bener aja ada bayangan samar yang ikut duduk, tapi pas ambulan udah balik lagi, bayangan itu udah hilang. Ilham cuma bilang satu kalimat waktu ditanya sama teman-temannya. Jadi dia bilang kayak gini, kayaknya bukan aku doang yang ada di mobil malam itu. Kisah tadi cuman ada satu pola yang sama. Semua kejadian itu terjadi pada pukul 11 malam sampai jam 3 pagi. Waktu dimana energi paling lemah dan pintu alam lain terbuka. Dan yang paling bikin merinding, ambulan tadi itu masih digunakan sampai hari ini. Ambulan bukan sekedar penyelamat, kadang jadi pengantar terakhir seseorang. Kalau nanti waktu malam hari kalian lagi jalan-jalan terus ngedengar suara sirine ambulan dari kejauhan, jangan langsung nengok ke belakang, karena bisa aja itu bukan ambulan yang kalian bayangin. Nama aku Niko, sampai jumpa di cerita selanjutnya.